Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rianti, NIP 20003262025212011, Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Puskesmas Pasaleman. Akan mempresentasikan laporan orientasi P3K pengenalan nilai etika instansi pemerintahan bagi P3K Puskesmas Pasaleman, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Dengan judul meningkatkan kunjungan pasien ke laboratorium melalui kolaborasi petugas KIA dan laboratorium atau Kolaklabu. Latar belakangnya yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Selain pengembangan kompetensi tersebut, perlu dilakukan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai aparatur sipil negara diberikan sejak awal penerimaan P3K dalam bentuk orientasi. Salah satu pelayanan kesehatan perseorangan di Puskesmas Pasaleman yaitu pelayanan laboratorium. Berdasarkan hasil cakupan kunjungan pasien ke laboratorium tahun 2025 yaitu 58% dari target 100%. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kunjungan pasien ke laboratorium, perlu dilakukan kolaborasi KIA dan petugas laboratorium atau Kolaklabu. Maksud dan tujuannya yaitu memberikan pemahaman mengenai pengenalan fungsi dan tugas ASN serta pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan melalui 1. Yaitu agenda sikap perilaku bela negara. Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai P3K secara profesional. Kedua, ada agenda nilai-nilai dasar ASN. Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan ASN secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas saling peduli dan menghargai perbedaan. Dan dengan agenda ketiga yaitu agenda kedudukan dan peran P3K. Membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran P3K untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kewajiban publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksana tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dimulai pada 02 Juni 2026 sampai 30 Juni 2026 melalui pembelajaran blended learning, sinkronus dan asinkronus. Tempat pelaksanaan kegiatan adalah di instansi masing-masing dengan memanfaatkan layanan web Google Meet. Lalu ada nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman atau beriman. Dengan misi-misi yaitu yang pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Misi kedua yaitu menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Misi ketiga, menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Misi keempat yaitu agamis dengan menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan misi kelima yaitu menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Selanjutnya ada Renstra atau Rencana Strategi Puskesmas Pasaleman. Rencana strategis pengembangan pelayanan Puskesmas Pasaleman dikelompokkan menjadi 2 pelayanan, yaitu upaya kesehatan perseorangan atau UKP dan upaya kesehatan masyarakat atau UKM.
upaya kesehatan perseorangan sebagaimana dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit, pelayanan gawat darurat, pelayanan persalinan normal, perawatan di rumah atau home care, dan rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah upaya kesehatan masyarakat terdiri atas UKM esensial dan pengembangan. UKM esensial diselenggarakan oleh Puskesmas Pasaleman untuk mendukung pencapaian misi Kabupaten Cirebon bidang kesehatan. UKM esensial terdiri atas pelayanan kesehatan dasar, penyelidikan epidemiologi, dan pengembangan KLB atau kejadian luar biasa, serta promosi kesehatan. Selanjutnya ada tupoksi P3K. Tupoksi ASN secara umum telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Sedangkan tupoksi Pranata Laboratorium Kesehatan tertuang pada Permenpan Nomor per/08/M-3/2006 tentang Pranata Laboratorium Kesehatan adalah melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi, yaitu histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler, biologi, dan fisik. Rencana hasil kerja P3K selama kontrak saya sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan ada 6 kegiatan, yaitu yang pertama ada kunjungan laboratorium puskesmas, yang kedua pemeriksaan hematologi, ketiga pemeriksaan kimia klinik, keempat pemeriksaan urinalisa, kelima pemeriksaan imunologi, dan keenam pemeriksaan mikrobiologi. Tujuan kinerja dan indikator pencapaiannya bisa dilihat dalam slide. Lalu waktu perolehannya di 6 kegiatan itu tahun 2025 sampai 2030. Dari hasil presentasi dapat disimpulkan beberapa poin. Yang pertama, orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K sangat penting guna meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. 2. Rencana aksi yang akan dan atau sudah dilakukan bertujuan untuk mengimplementasikan ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan yang ketiga, dengan melakukan kegiatan kolaborasi petugas KIA dan laboratorium atau kalaklabu diharapkan dapat meningkatkan kunjungan pasien ke laboratorium dan masyarakat memahami pentingnya pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang diagnosis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.